Kita lanjut dengan fungsi berikutnya, getChar. Nah, sintaksnya seperti Anda lihat, integer getChar dalam kurung void. Ini digunakan untuk mengambil karakter ASCII berikutnya dari buffer keyboard untuk ditampilkan di layar. Lalu dia akan menunggu tombol enter untuk ditekan. Jadi di sini berguna untuk misalnya kalau kita hendak membuat aplikasi untuk menerima input satu karakter saja. Nah, ini sering digunakan. Jadi kita cukup menginput satu karakter, tapi dia akan menunggu tombol enter untuk ditekan. Baru dia akan simpan ke dalam variabel dikehendaki. Oke. Input berikutnya adalah getS. Sintaksnya seperti berikut, char bintang getS dalam kurung karakter bintang buffer. Di sini digunakan untuk membaca sederetan kalimat atau string dari keyboard hingga dia menemukan enter lalu disimpan di buffer. Tentunya tanda enter nantinya akan atau new line itu akan diganti dengan karakter null. Nah, jika terjadi kesalahan, fungsi ini akan mengembalikan nilai null dan mengembalikan isi buffer dalam bentuk string jika berhasil. Nah, kita coba review kembali mengenai format dari output. Output juga memiliki format dengan ketentuan sebagai berikut. Dilihat di slide. Ada persen dalam kurung siku flex, kurung siku width, kurung siku precision, dan time. Nah, flex ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah output yang kita tampilkan itu rata kanan, rata kiri, atau menunjukkan tanda positif atau negatif untuk bilangan tertentu. Di sini kita bisa tentukan. Lalu width dan precision ini digunakan untuk menampilkan berapa digit karakter yang akan kita tampilkan, berapa digit numerik yang akan kita tampilkan, lalu presisinya seberapa besar, seberapa digit di belakang koma. Nah, yang bagian terakhir, tipenya. Tipe data ini kita bisa gunakan sesuai tipe data yang kita akan tampilkan, diselaraskan dengan variabel yang akan kita tampilkan juga. Di sini ada banyak contoh, bisa D sebagai sign desimal, U sebagai unsigned desimal, atau F dengan sebagai floating point, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh yang akan kita tampilkan di slide, di sini kita akan menunjukkan bahwa misalnya kita akan menampilkan data dengan tipe long double. Nah, kita akan definisikan dengan persen LF, di mana F menunjukkan sebagai tipe bilangan dengan floating point. Atau juga dengan long integer, kita bisa definisikan sebagai persen LD, di mana D itu menunjukkan sebagai desimal. Berikutnya kita lihat mengenai format dari input. Yang tadi kita bahas bisa menggunakan fungsi scanf dan lain sebagainya. Misalnya kita akan menentukan sebuah program untuk mendapatkan string yang diakhiri dengan karakter tertentu. Seperti contoh misalnya enter. Kita akan gunakan fungsi scanf. Tapi tentunya kita akan berikan format dengan dalam kurung siku, tanda pangkat, garis miring, N. Misalnya di dalam contoh pada slide, kita lihat didefinisikan karakter SS, panjangnya 40 karakter. Lalu kita berikan fungsi statement scanf seperti di layar. Kita
Kita lihat dari contoh di atas, kalau kita ketikkan satu deretan kalimat lalu diakhiri enter, maka variabel itu akan diisi dengan sederetan karakter dan akan berhenti di posisi kita mengetikkan enter. Walaupun kita definisikan karakter SS itu sebagai 40 karakter panjangnya, hasil dari program scanf ini akan menampung sebatas yang kita ketik dengan enter, seperti contoh yang kita lihatkan. Di sini kita akan lihat banyak aneka contoh untuk output. Kita lihat bagaimana perbedaan menggunakan tanda rata kiri, rata kanan, atau menunjukkan tipe data yang digunakan, apakah floating, apakah string. Begitu juga kita bisa lihat contoh-contoh input, di mana kita lihat fungsi scanf bisa digunakan untuk menampung lebih dari satu variabel. Bisa digunakan untuk menampung beberapa data sekaligus. Oke, demikian untuk materi mengenai operasi input dan output di dalam C. Terima kasih.